Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat para keluarganya, buat para sahabatnya, kemudian buat para tabi'in, dan tentu saja siapa saja yang terus tegak melaksanakan dinul Islam hingga hari kiamat kelak. Kita bicara masalah akidah. Hari ini adalah bagian akidah Thahawiyah. Kita sudah sampai pembahasan tentang takfir, abahatsu takfir. Bagaimana seseorang bisa menjadi kafir setelah imannya. Nah, orang dari beriman bisa jadi kafir barangkali banyak orang-orang yang mengatakan begitu, seperti bagaimana pendapat Mu'tazilah, pendapat Khawarij, dan tentu saja pendapat Ahlussunnah. Nah, sebelum pembahasan takfir, perlu kita terangkan yang namanya pembicaraan tentang ahlul kabair. Karena ahlul kabair, ada orang kelompok dalam Islam itu sebab sebutan sebagai kabair, mereka mengatakan sudah jadi kafir. Nah, apa sebenarnya ahlul kabair itu? Jadi pembahasan pertama ini adalah al-qaul fi ahlil kabair. Pembahasan seputar masalah tentang ahlul kabair. Tetapi perlu kita terangkan kabair ini jamaknya pluralnya, singularnya adalah kabiroh, yaitu dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar bila orang melakukannya dalam komunitas umat Islam beda pendapat. Ada yang mengatakan keluar dari Islam, ada yang mengatakan tidak. Nah, sebenarnya pandangan Ahlussunnah bagaimana tentang ahlul kabair? Di dalam matan Aqidah Thahawiyah pada nomor 65 disebutkan begini: wa nusamma ahlu qiblatina muslimina mu'minin
madamu bima jaa bihin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tarifin walau bikulli ma qala wa akhbara musaddiqin. Artinya kita mengatakan atau menyebut ahlu kiblat kita sebagai muslimin mukminin. Ahlu kiblat kita sebagai muslimin dan mukminin. Selagi mereka tentang apa yang dibawa oleh Nabi mu'tarifin, mengakui walau bikulli ma qala wa akhbara musaddiqin, dan setiap apa yang disabdakan oleh Nabi dan dikabarkan musaddiqin, artinya membenarkan. Jadi yang disebut muslim itu dipanggil oleh ahlu sunnah wal jamaah dalam pandangan akidah tauhid sebagai ahlu kiblat, ahlul kiblat atau ahlu kiblatina. Orang yang disebut ahlu kiblat itu muslimin mukminin selama mereka terhadap apa-apa yang dibawa oleh Nabi mengakui dan mengenalnya, dan setiap apa yang disabdakan dan yang dikabarkan oleh Nabi mereka membenarkannya. Nah, itu disebut muslim mukmin. Itu bicara tentang keyakinan, tidak bicara tentang amal. Ya. Tentang apa yang Nabi bawa mu'tarifin, mengakui. Tentang apa yang dikabarkan dan yang disabdakan Nabi mereka membenarkannya. Itu udah beriman, itu mendapat jaminan beriman. Begitu kata Imam Tahawi dalam matan kitabnya. Nah, penjelasannya kita perlu baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa kala dabihana fahuwa muslim lahu ma lana wa alaihi ma alaina. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya siapa yang sholat seperti sholat kita, sholatnya Nabi, siapa yang sholat seperti sholat kita dan menghadap ke kiblat kita dan memakan sembelihan kita, maka itu adalah muslim. Baginya apa yang bagi kita dan terhadapnya sebagaimana terhadap kita. Maksudnya apabila dia benar mendapat ganjaran seperti kita, apabila salah mendapat juga dosa sebagaimana kita. Sabda Nabi SAW. Dalam keterangan yang lain, hadis Anas bin Malik disebutkan, fadzalika muslim alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih fala taghfirullah dhammatahu. Begini, siapa yang sholat seperti sholat kita dan menghadap kiblatnya kita dan memakan sembelihan-sembelihan kita, maka dia muslim, dia mendapat perlindungan dari Allah dan dari Rasulnya. Maka janganlah
kalian mencederai apa yang sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya definisi muslim seperti itu dari Nabi. Maka jangan sampai kita membuat definisi lain yang mengakibatkan tercederai perlindungan Allah kalau dia itu muslim. Muslim itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka keterangan berikutnya Imam Tohawi mengisyaratkan dalam kalimat ini adalah bahwa Islam dan iman itu satu. Maksudnya Islam dan iman itu satu, bukan terpisah. Wa annal muslim la yakhruju minal Islam bi irtikabi dzambin ma lam yastahil. Dan sesungguhnya seorang muslim tidak akan keluar dari sebutan Islam, tidak akan keluar dari Islamnya dengan sebab dia mengerjakan dosa-dosa besar selagi dia tidak menghalalkan. Nah, kalau menghalalkan itu, tetapi ketika berbuat dosa itu setiap orang bisa berbuat dosa, bukan ucapan. Misalnya begini maksudnya, seseorang yang minum khamr misalnya, minum khamr, dia berdosa besar itu. Karena dosa khamr adalah termasuk kabair. Minum khamr. Dia minum khamr tapi tidak mengatakan khamr itu halal. Dia mengakui khamr itu dosa haram, dosa besar saya dengan minum, tapi saya belum bisa meninggalkan. Itu namanya dia mengerjakan dosa besar. Tetapi di sisi lain, orang yang tidak minum khamr, tidak minum khamr perbuatan, tetapi dalam keyakinan bahwa khamr itu halal, justru dia yang kafir. Ya, orang tidak minum khamr tapi meyakini khamr itu halal, justru dia yang kafir. Nah, itu bedanya keyakinan. Maka tadi di dalam matannya, nah, orang beriman itu adalah madamu bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tarifin wa lahu bi kulli ma qala wa akhbaru musaddiqin. Dia terhadap semua yang disabdakan dan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan. Nah, orang yang tadi dia tidak minum khamr tapi menyalahi. Misalnya dia mengatakan haram, tapi dia mengatakan oh khamr tidak apa-apa gitu. Sekalipun dia tidak minum khamr itu sudah kafir. Makanya hati-hati kita, keyakinan ini atau ucapan ini bisa menjadikan seseorang jadi kafir. Menghalalkan apa yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan apa yang harusnya, mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, itu bagian daripada iman. Tetapi kalau orang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka sudah keluar dari sebutan iman. Ya begitu. Jadi seorang muslim tidak akan keluar dari sebutan Islam dengan disebabkan karena mengerjakan dosa besar selama dia tidak menghalalkannya. Ya, terus yang dimaksud dengan ahlu kiblatina, yang dimaksud ahlu kiblat itu apa? Imam Tahawi di sini mengatakan may yad'a al-Islam wa istaqbilul qiblah, may yad'ul Islam, may yad'a al-Islam wa yastaqbilul Ka'bah
wa in kana min ahlil ahwa. Yang dimaksud ahlul kiblah adalah orang yang menyatakan dirinya Islam, terus mengakui bahwa Ka'bah itu kiblat kita, sekalipun termasuk ahlul ahwa, orang yang prinsipnya suka mengedepankan hawa nafsunya, atau min ahlil ma'asi, atau ahli maksiat, selagi malam yukadzib bisyai'in wa mimma ja'a bihi Rasulullah, selagi dia tidak mendustakan apa yang disampaikan Rasulullah, itu disebut ahlul kiblat. Nah, orang yang berbuat dosa-dosa itu berbuat, masih kita katakan dia berbuat dosa, sudah orang ini sudah terbiasa berbuat dosa, bahkan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap kalian adalah berdosa. Kulukum khati'un wa khairu khati'in at-tawwabun. Setiap kalian adalah berdosa, dan sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat. Jadi ahlul kiblat adalah orang yang mengatakan dirinya Islam dan menghadap ke Ka'bah kiblatnya, sekalipun dia dari ahli lahwa. Maka seperti Mu'tazilah misalnya, kalau dia definisi ini masih kalangan muslim, ahlu kiblat. Tapi Syiah misalnya, nah Syiah yang ekstrim, ada yang mengganti kiblatnya bukan lagi ke Ka'bah. Dan sepakat para ulama Islam Syiah Itsna Asyariyah, dia bukan Islam. Laisa minad din, bukan dari ad-din. Begitu ya. Jadi yang disebut ahlul kiblat adalah yang menganggap dirinya Islam dan mengakui menghadap kiblat Ka'bahnya, sekalipun dia ahlul ahwa atau dari ahli maksiat, selagi tidak mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Baik. Kemudian adamu khuludi ahlil kabair finnar, bahwa ahlul kabair, pelaku maksiat, pelaku dosa besar, yang berbuat dosa besar, tidak akan kekal di dalam neraka. Ya, ini pandangan Ahlussunnah wal Jamaah dengan dalil-dalil yang banyak. Ahlul kabair dari umat Muhammad SAW tidak kekal di neraka seandainya tidak mendapat ampunan Allah. Dia masuk neraka, tetapi masuk neraka tidak kekal. Ini Ahlussunnah wal Jamaah prinsip. Nah, nanti ada yang berbeda. Orang-orang seperti Khawarij mengatakan ahlul kabair khalidina finnar. Matan nomor 79 dikatakan oleh Imam Tuhawi, wa ahlul kabair min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam
finnari la yakhludun idza matu wa hum muwahhidun wa illam yakunu taibin ba'da'an laqallahu arifin wa hum fi masyiatihi wa hukmi in syaa ghafara lahum wa afa anhum bi fadlihi kama dzakara azza wa jalla fi kitabihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa in syaa adzabahum finnar ba'da bi'adlihi summa yakhrujuhum minha bi rahmatihi wa syafaati syafi'in min ahli ta'atihi summa yab'atsuhum ila jannatihi wa dzalika bi anna Allah ta'ala maula ahli ma'rifatihi wa lam yaj'alhum fid daraini ka ahli nakirah alladzina khabu min hidayati wa lam yanalu min wilayati. Ahlul kabair, ya, pelaku dosa besar dari kalangan umat Muhammad SAW, kalau berada di dalam neraka mereka tidak kekal selagi apa? Selagi apabila mati dia dalam keadaan muwahhidun, mengakui Allah Esa, mengesakan Allah. Wa illam yakunu taibin, sekalipun tidak taubat terhadap dosa-dosanya. Ya. Ahlul kabair dari umat Muhammad apabila di dalam neraka, tapi mereka tidak kekal selagi ketika mati mereka bertauhid, sekalipun mereka tidak bertaubat ketika matinya itu. Karena ketika jumpa dengan Allah, mereka sebagai orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana mereka berada dalam kehendak Allah dan hukumnya? Kalau Allah mau, mereka diampuni dan dimaafkan dengan karunia-Nya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, yaghfiru ma duna dzalika liman syaa. Dan Allah mengampuni, ya, selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Kalau Allah mau, mereka disiksa dengan neraka, disiksa dalam neraka dengan keadilan Allah. Kemudian keluar dari neraka itu, keluar darinya, wa yakhrujuhum minha, kemudian dikeluarkan darinya bi rahmatihi, dengan rahmatnya, wa syafaati syafi'in. Nah, banyak peluang orang yang masuk neraka diangkat beri syafaat kepada ahlul kabair. Yang jelas syafaat itu yang paling besar adalah syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya, syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka tsumma yab'atsuhum ila jannati, kemudian dibangkitkan mereka ke dalam surganya. Yang demikian itu karena Allah Ta'ala maula ahli ma'rifati. Allah adalah penolong bagi orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata mengakui dan kenal Allah, mengakui Allah Tuhan saya, Allah ilah saya, Allah Rabb saya di dunia dan ketika mati. Sekalipun orang yang mengatakan itu tidak mengamalkan, ya namanya ahlul kabair. Ahlul kabair kan pelaku dosa. Selagi mereka tidak ada Tuhan lain di dalam hatinya kecuali Allah.
Ya, itu matannya. Keterangannya bagaimana? Wa ahlul kabair min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam finnari la yakhludun idza matu wa hum wahidun. Nah, ini keterangannya dalam matan tadi. Pelaku dosa-dosa besar dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila di neraka mereka tidak kekal apabila mati dalam keadaan mengakui Allah sebagai yang esa. Itu ketentuannya. Nah, ini radda liqaulil khawarij wal mu'tazilah al-qailina bi takhlidi ahlil kabair finnar. Pernyataan ini ya, bahwa ahlil kabair dari kalangan umat Muhammad apabila masuk neraka tidak kekal merupakan bantahan atau bantahan terhadap ucapan Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah adalah kelompok yang mengatakan ahlul kabair itu kekal di dalam neraka. Ahlul kabair kekal di dalam neraka. Bagi Khawarij dan Mu'tazilah. Mengapa mereka mengatakan begitu? Karena bagi Khawarij, orang yang mengatakan Allah itu esa, Tuhannya ada satu, tidak mungkin mereka berbuat dosa. Nah, kata-kata tidak mungkin itu ucapan Khawarij. Padahal Allah mengatakan mungkin saja orang yang bertauhid melakukan dosa. Apa dalilnya? Misalnya gini, berperang atau membunuh itu dosa besar di dalam Islam. Apalagi membunuh orang Islam, membunuh orang Islam. Syububul muslim fasik wa qitaluhu kufur. Mencela orang Islam itu perbuatan fasik dan membunuhnya termasuk kufur. Maka itu termasuk dosa besar. Nah, Allah mengatakan itu hadis Nabi tadi. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhul kufur. Itu sabda Nabi SAW. Sementara Allah mengatakan wa in ta'ifataini minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok Islam yang berperang, kalau ada dua kelompok orang beriman yang berperang, maka islahlah. Nah, Allah mengatakan orang yang berperang masih sebutannya mukmin. Wa in ta'ifataini minal mu'minina iqtatalu. Orang beriman saling berperang. Nah, kata Allah yang berperang kan dosa dari kata Nabi. Tapi Allah masih menyebut orang beriman. Nah, begitu jawaban Ahlussunnah wal Jamaah kepada Khawarij. Khawarij menganggap bahwa setiap dosa yang dikerjakan orang beriman maka imannya gugur, menjadi kafir. Jadi hanya ada orang beriman atau kafir bagi Khawarij. Tidak mengakui ada orang beriman yang berdosa. Masih banyak lagi ayat-ayat lain. Ya. Misalnya orang beriman disuruh bertaubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai
Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kalau Khawarij bingung menggunakan ayat ini, karena dia satu bentuk aja orang beriman tidak mungkin berbuat dosa. Kalau sampai orang beriman berbuat dosa, maka bukan beriman, jadi kafir. Nah itu salahnya di sana. Baik. Seterusnya dari ucapan matan tadi, perlu kita terangkan. Wa qauluhu wa ahlul kabair min ummati Muhammad. Dari matan itu tadi, wa ahlul kabair min ummati Muhammad, dan pelaku dosa besar dari kalangan umat Muhammad, dengan memberikan taksis kekhususan buat umat Muhammad. Berarti yufhamu minhu an ahlal kabair min ummati ghair Muhammad qabla nusukh fi tilka syara'i, bahwa umat ahlul kabair dari kalangan umat selain umatnya Muhammad SAW tidak mendapatkan keistimewaan ini. Hukumnya berbeda dengan ahlul kabair dari umat Muhammad SAW. Adzan dulu. Kita lanjutkan. Saya ulang kembali tentang ahlul kabair yang tidak kekal di neraka, itu khusus buat umat Muhammad. Adapun umat selain umat Muhammad SAW, sebelum syariat mereka dihapus, tidak sama Allah memberi keistimewaan. Jadi hanya umat Muhammad yang ahlul kabair tidak kekal di neraka. Tapi kalau umat yang lain sebelum ini, dia kekal di neraka. Itu satu pandangannya. Wallahu a'lam bishawab. Karena begini, Nabi mengatakan untuk umatnya ini, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka siapa yang di dalam hatinya ada sebesar dzarrah dari iman. Orang yang punya iman sampai sebesar dzarrah. Dzarrah itu nama semut yang terkecil di Jazirah Arab. Nah, di Indonesia diartikan sebesar biji sawi. Dzarrah itu nama seekor semut yang paling kecil di Jazirah Arab. Udah mengerti, tapi maksudnya adalah yang paling kecil. Kita artikan sebagai sebesar biji sawi. Akan keluar dari neraka siapa yang dalam hatinya ada iman sebesar dzarrah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Kemudian kalimat berikutnya, wa illam yakunu taibin. Tadi ya, orang umat Muhammad yang ahlul kabair tidak kekal di neraka selagi mereka ketika mati muwahhidin, sekalipun mereka tidak bertaubat dari dosanya itu. Nah, li'anna taubah la khilafa annaha tamhudz dzunub wa innamal khilaf fi ghairi taib. Begini, kalau orang berdosa banyak dosanya, sebelum mati
sebelum nyawa di kerongkongan dia bertobat, maka taubat itu menghapuskan seluruh dosa. Ya, taubat itu sebelum meninggal menghapuskan seluruh dosa. Nah, ini dikatakan ahlul kabair sekalipun mereka tidak bertobat. Maka jadi pembicaraan, kalau dosa-dosanya yang udah ditaubat, udah bertobat, diampuni Allah, sudah nggak ada kabar, sudah nggak ada cerita lagi. Setiap yang diampuni Allah karena taubat menghapuskan dosa, pasti orang diampuni ketika di dunia, pasti di akhirat mendapatkan surganya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang tidak bertaubat bagaimana? Nah, itu dijelaskan. Nah, kebanyakan kita apakah orang itu diampuni? Kalau mereka taubat sebelum mati, sebelum nyawa di kerongkongan, diampuni semuanya, sekalipun dosa syirik. Nah, kalau tidak bertobat, hanya dosa syirik yang tidak diampuni. Tetapi dosa selain syirik bisa diampuni. Ayatnya jelas. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Karena taubat itu menghapuskan seluruh dosa. Tidak ada khilaf, tidak ada khilaf di kalangan ulama. Nah, khilafnya di mana? Yang jadi khilaf kalau dosa ini pelakunya tidak bertobat. Nah, itu. Nah, menurut Ahlussunnah, sekalipun mereka tidak bertobat, seandainya masuk neraka, mereka tidak kekal di neraka. Ucapan Imam Tahawi tadi, bada'al an laqallah arifin. Setelah mereka berjumpa dengan Allah, mengakui Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam keterangannya lebih tepatnya beriman, sebab orang yang mengenal Allah saja kalau tidak beriman tidak selamat. Maka kata-kata arifin diganti dengan kata mukminin. Karena mukmin itu bukan kafir, tetapi arifin aja mengenal Allah banyak. Iblis mengenal Allah, Fir'aun mengenal Allah, tapi mereka tidak beriman. Terus kalimat berikutnya adalah wahum fi masyiatillah, wahum fi masyiatillah wa hukmi. Insya'a ghufira lahum wa afa anhum bifadlihi ila akhiri kalami. Fasallallahu ta'ala baina syirik wa ghairi. Nah, di sini Allah memisahkan antara syirik dan yang selain syirik. Syirik itu termasuk akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan syirik itu tidak ada ampunan kalau orang yang meninggal tidak bertobat dari dosa syiriknya. Maksudnya meninggal bawa dosa syirik, itu tidak ada ampunan. Kalau tidak sudah syirik, meninggal membawa dosa-dosa besar, itu masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diampuni selesai, masuk surga. Kalau tidak diampuni,
Mereka masuk neraka dulu tapi tidak kekal. Nah, kenapa syirik itu termasuk akbaril kabair? Rasulullah pernah ditanya, bersabda, qala Nabi SAW, ala unabiyukum bi akbaril kabair. Maka aku tunjukkan kalian dengan dosa besar yang paling besar. Jawab sahabat, qalu bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, qala al-isyrak billah wa uququl walidain wa jalasa kana mu'taqiman wa qala wa qaula zur. Menyekutukan Allah, kemudian durhaka kepada orang tua. Kemudian Nabi dari berbaring bangun, kemudian qaula zur, berkata palsu, dusta. Ya, jadi dosa ini, ya, bahwa syirik kalau pelakunya tidak tobat maka tidak ada ampun. Adapun dosa-dosa besar ketika tidak tobat, mereka masih di bawah kehendak Allah. Habis. Waktunya habis. Ya, waktunya sudah habis. Nanti kita sambung lagi. Masih ada banyak persoalan seperti apa definisi kabair itu? Apa di sini kabair? Di dalam Al-Qur'an apa definisi kabair? Kita mengatakan kabair itu dosa besar. Apa definisi dosa besar? Sifatnya apa yang disebut oleh Quran? Nah, para ulama berbeda-beda pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.